Saudari dan saudara yang terkasih, a long time ago, sekitar 65 tahun yang lalu, saya sempat membuat ayah saya kaget, heran. Ketika saya membuka koper, persis di atas koper saya ada kitab suci. Ayah saya melotot, dia tanya, "Kau mau menjadi apa nanti? Pendeta atau pastor?" Wajar. Pada waktu itu, orang-orang Katolik tidak suka membaca, merenungkan kitab suci. Paling-paling orang Katolik itu membawa rosario, entah di lehernya, entah di dompet. Sedangkan orang-orang Kristen Protestan lebih suka pergi ke gereja dan di rumah membaca kitab suci Alkitab. Sekarang terima kasih, hampir semua orang Katolik keluarga mempunyai kitab suci. Tapi jangan tanya, apakah orang Katolik suka membaca kitab suci? Sudah lumayan, punya, tetapi membaca lain perkara. Saya kadang-kadang lagi mengajar kepada sekelompok umat Katolik atau calon Katolik. Nah, saya suka tanya, tolong ngacung, siapa di antara kalian pada pekan yang baru lalu sempat membaca kitab suci? Semuanya hening cipta. Seorang pun tidak. Lupa, nggak ada waktu. Banyak orang Katolik punya kitab suci, tapi jarang merenungkan, membuka, apalagi melaksanakan isinya. Hari ini kita kembali kepada Yesus. Boleh dikatakan pribadi Yesus itu dibentuk oleh sabda Tuhan. Seluruh kitab suci ceritalah sebenarnya bagaimana orang-orang Israel, nenek moyang kita, bagaimana kiranya mereka mengalami kebaikan, belas kasihan, cinta Allah kepada umat manusia. Dari kitab suci, apalagi perjanjian lama, kita bisa mengenal siapa sebenarnya Allah. Tanpa sabda itu, kita tidak tahu tentang kebaikan, belas kasihan Yesus Allah kepada kita. Maka jangan heran, apa yang dibuat oleh Yesus kalau dia tampil di Nazaret? Kalau dia tampil di sinagoga di Nazaret, dia mengambil kitab suci, dia membaca dari Yesaya. Kemudian dikembalikan, dan dia mengatakan apa? Hari ini pun sabda Tuhan akan terlaksana. Nah, mestinya kita pun mengulangi kata-kata ini. Baca kitab suci dan katakanlah, hari ini pun kami akan melaksanakan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Itu membuat kitab suci berguna, berarti terhayati oleh kita. Maka Yesus itu di kota Nazaret tidak datang untuk mengadakan macam-macam mujizat. Tidak. Dia datang sebenarnya untuk melaksanakan, memperlihatkan siapakah sebenarnya Allah itu. Dia mewujudkan sabda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Maka dia suka berhenti pada orang-orang yang susah. Membantu mereka, menghibur mereka. Itu kehendak Allah. Dia suka membangkitkan Lazarus. Lazarus keluar dari kuburan. Allah tidak senang bahwa ada orang di kuburan. Tidak. Keluar hidup. Yesus itu memberi makan kepada orang-orang yang lapar atau menghentikan angin taufan. Untuk apa? Untuk memperlihatkan betapa baiknya Allah bagi kita manusia. Maka alangkah baiknya kalau kita pun mudah-mudahan sudah, kalau belum segera mulai menjadi fans, menjadi penggemar dari sabda Tuhan seperti yang tertera di dalam kitab suci.
Sekarang kita sudah masuk dalam pekan suci. Persiapan untuk hidup baru, Paskah. Alangkah baiknya kalau kita mempunyai suatu niat. Dalam pekan suci ini saya saban hari akan membaca sabda Tuhan. Tidak usah panjang-panjang. Yang singkat saja. Tapi tolong dihayati. Hari ini pun nas kitab suci yang saya baca akan saya laksanakan. Ialah wujud nyata dari sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga wajah Allah dikenal di bumi kita ini. Sehingga apa? Sehingga wajah bumi berubah menjadi surga. Dan demikian kita menjadi saksi nyata bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu menyertai kita, bahwa Allah itu cinta pada kita manusia. Semoga saja demikian.